Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dija Rahma dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan program aplikasi pemesanan makanan sederhana yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini dibuat untuk mensimulasikan proses pemesanan makanan di sebuah restoran, mulai dari menampilkan menu, menerima pesanan, menghitung total, sampai mencetak struk pembelian. Nah, saya akan menjelaskan dari bagian pertama yang saya tulis dalam kode ini, yaitu import java.util.scanner. Fungsi dari scanner ini adalah untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard. Jadi, pengguna bisa mengetik pesanan langsung di keyboard yang sedang digunakan. Alasan saya menggunakan scanner karena sederhana, mudah digunakan, dan cocok untuk program berbasis teks seperti yang saya buat ini. Nah, tanpa scanner ini, program tidak akan berinteraksi secara langsung dengan pengguna. Jadi nanti kalau tanpa ini, pengguna nggak bisa mengetikkan pesanan yang ingin dipesan. Bagian selanjutnya adalah kelas menu. Nah, bagian ini saya gunakan untuk mewakili setiap item makanan atau minuman. Kelas ini berisi string yang mendeklarasikan nama produk yang akan kita tambahkan nanti, integer untuk mendeklarasikan harga, karena integer biasanya mendeklarasikan sebuah variabel angka atau nomor, makanya harga dideklarasikan dengan integer. Yang ketiga ada string untuk mendeklarasikan kategori, apakah produk yang nanti kita tambahkan kategorinya makanan atau minuman. Selain atribut, kelas ini juga punya konstruktor untuk mengisi data saat objek dibuat. Nih, ini konstruktor namanya. Selanjutnya ada getter untuk mengambil data yang kita input nantinya. Nah, tujuan dibuatnya kelas menu ini agar lebih terorganisir dan bisa digunakan ulang tanpa menulis ulang kodenya. Nah, dengan konsep object oriented programming seperti ini, data menu jadi lebih mudah dikelola di kemudian hari. Misalnya, kalau nanti mau menambah menu baru, saya cukup menambahkan objek baru tanpa mengubah logika secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian class main. Nah, bagian sini. Yang berisi method main. Ini dia, method main. Bagian ini bisa disebut otak dari program, karena semua proses dijalankan dari kelas ini. Mulai dari menampilkan menu, menerima input, menghitung pesanan, hingga menampilkan hasil akhir. Nah, kenapa harus ada main? Karena biasanya di Java, eksekusi program selalu dimulai dari metode ini. Nah, konsol run ini hanya akan muncul kalau ada metode ini aja. Jadi, semua bagian lain akan dipanggil dari sini kalau kita ingin menjalankan programnya nanti. Nah, di dalam main, saya membuat array berisi 8 objek menu. 4 diantaranya adalah makanan, seperti nasi padang, ayam goreng, sate ayam, dan bakso. Sedangkan 4 lainnya adalah minuman, seperti es teh, jus jeruk, kopi, air mineral. Fungsi dari array ini adalah untuk menyimpan kumpulan menu secara teratur dalam satu variabel. Nah, kenapa menggunakan array? Karena jumlah menu bersifat tetap dan tidak berubah selama program dijalankan. Selain itu, array memudahkan saya mengakses data berdasarkan indeks. Misalnya, menu ini, menu dalam kurung 0 digunakan untuk menu pertama, indeks menu pertama. Sedangkan ini untuk indeks menu kedua. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah semua data menu dibuat, langkah berikutnya adalah menampilkan daftar menu ke layar. Untuk itu, saya membuat display menu. Fungsinya agar kode lebih rapi dan tidak bercampur dengan yang lainnya. Di metode ini, nanti setiap item dari array ditampilkan sesuai kategorinya. Nih, di array kan kita udah pisahkan berdasarkan kategorinya. Ada kategori makanan, minuman. Nah, nanti di display menu, dia ditampilkan berdasarkan kategori yang sudah kita input di menu ini. Dengan begitu nanti pengguna bisa melihat pilihan yang tersedia di sebelum melakukan pemesanan makanan atau minumannya nanti. Nah, kenapa ini saya buat terpisah? Kenapa dibuat terpisah dari sini? Karena dengan cara ini kalau nanti ingin mengubah format tampilan atau menambah menu, saya tidak perlu mengubah bagian main. Bagian main sini, tidak perlu mengubah dari atas sini. Jadi kita tinggal mengubahnya di sini aja. Hal ini lebih efisien, lebih mudah dikelola, dan lebih mudah dipahami jika kemudian hari saya membuka kembali folder atau file ini. Setelah menu ditampilkan, pengguna nantinya bisa langsung mulai memasukkan pesanan. Nah, di sini saya ingin input dari pengguna nanti formatnya seperti ini. Nah, nama menu sama dengan jumlahnya. Saya juga membuat
array untuk menyimpan maksimal 4 pesanan. Dan scanner nantinya akan membaca setiap input yang diketik pengguna. Nah, masalahnya kalau pengguna tekan enter tanpa input, maka program akan berhenti menerima pesanan. Fungsi bagian ini secara keseluruhannya agar pengguna bisa melakukan input manual dengan cara yang mudah dipahami. Saya memilih cara ini karena tidak rumit dan cocok untuk program berbasis teks seperti ini. Namun, karena belum menggunakan perulangan, input pesanan masih dilakukan secara manual untuk 4 item aja nih. Saya masih buat cuma untuk 4 item maksimalnya. Jadi maksimalnya 4. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian section yang ini, mengolah pesanan dan menghitung total. Di bagian ini, program mulai mengolah data pesanan yang sudah dimasukkan oleh pengguna. Nah, cara program ini memproses makanannya adalah, pertama, program akan memecah input berdasarkan tanda ini. Nah, inputnya kan diminta tadi nama menu dan jumlah. Nah, nanti ketika program memproses, nama input dan jumlah itu dipisahkan, di-split. Kemudian, program mencari menu yang kita input sesuai menggunakan metode yang ini. Nah, nanti ketika kita menginput menu, program itu akan langsung mencari menunya apakah sesuai dengan daftar menu yang telah kita buat atau tidak. Nah, selanjutnya, total harga dihitung dengan mengalihkan harga pesanan. Nah, total harga itu dihitung dengan mengalihkan harga pesanan dengan jumlah yang dipesan. Nah, fungsi utama pada bagian ini, pada bagian keseluruhan ini, nah ini adalah menghubungkan data input pengguna dengan data menu yang sudah disimpan dalam array menu yang kita buat di awal ini. Nah, namun disinilah kekurangannya, karena tidak menggunakan perulangan otomatis, jadi setiap pesanan diolah secara manual satu persatu. Nih, pesanan pertama diolah di sini, pesanan kedua diolah di sini, pesanan ketiga diolah di sini, dan pesanan keempat diolah di sini. Nah, di samping kekurangannya, penulisan kode seperti ini memiliki kelebihan, yaitu mudah dipahami karena urut dan jelas. Tapi jadinya tidak efisien. Nah, karena itu saya selanjutnya akan menjelaskan bagian diskon dan penawaran. Nah, pada bagian ini, dijalankannya setelah semua pesanan dihitung, lalu program akan memeriksa apakah pengguna berhak mendapatkan diskon atau promo yang ditawarkan atau tidak. Nah, logika yang digunakan adalah jika total belanja lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Nah, jika total pesanan lebih dari 50.000 dan ada pesanan minuman, maka ada promo minuman gratis berdasarkan harganya. Jadi logikanya adalah jika pesanan nanti lebih dari 50.000 akan ada penawaran minuman gratis atau penawaran minuman beli satu gratis satu, seperti itu. Nah, fungsi pada bagian ini secara keseluruhan memberikan nilai tambah seperti sistem promo dan diskon agar simulasinya jadi lebih realistis seperti kasir pemesanan makanan pada dunia nyata. Nah, proses ini dilakukan menggunakan kondisi if else. Nah, if else ini akan memeriksa apakah pengguna nanti memenuhi syarat tertentu sebelum diskon diberikan atau penawaran diberikan. Nah, setelah subtotal dikurangi diskon dan promo, selanjutnya bagian ini yang kita jelaskan, subtotal dikurangi diskon dan penawaran minuman atau promo minuman, program akan menambahkan pajak 10%, otomatis menambahkan pajak 10%, serta biaya layanan sebesar 20.000. Lalu pada bagian total akhir, total pajak ditambahkan, total harga sebelum pajak ditambahkan pajak, ditambahkan biaya layanan. Nah, bagian ini tuh memperlihatkan kemampuan program dalam melakukan operasi aritmatika dan pengolahan variabel numerik untuk menghasilkan nilai akhir secara otomatis. Jadi kita nggak perlu tambah secara manual, biar program yang menghitung secara otomatis. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian cetak struk. Bagian ini merupakan bagian terakhir dari program yang
saya buat. Semua data pesanan seperti nama menu, daftar menu pesanan, jumlahnya, harga per itemnya, subtotal pajaknya nih, nama pesanan, jumlah, harga pesanan, total harga pesanan, subtotalnya, diskon, penawaran minuman, pajak, biaya pelayanan, total akhir, ditampilkan dengan format yang rapi di struk pesanan nantinya. Oke, bagian struk pesanan. Tujuannya dibuat bagian ini agar pengguna bisa melihat seluruh rincian transaksi yang telah dilakukan. Selain itu, bagian ini juga menunjukkan bagaimana Java menangani output format teks secara sistematis dan terstruktur. Nah, begini nih. Karena saya sudah menjelaskan semua bagian codingan yang telah saya buat, langkah selanjutnya adalah kita coba run aplikasinya. Kita run. Nah, kita pertama kali di run, akan muncul produk kita berdasarkan jenis kategorinya yang kita sudah pisahkan. Nah, coba di sini kita mau pesan apa? Sate ayam misalkan. Sate ayam jumlahnya misalkan 3. Ntar. Selanjutnya kita akan memesan kopi dengan 4. Nah, ntar. Coba kita pesan ini aja dulu. Nah, nanti struk pesanannya akan muncul seperti ini. Jelaskan sate ayamnya kita pesan 3, harga persatuannya 30.000, jadi karena kita pesan 3, harga totalnya 90.000. Lalu kopi kita pesan 4, harga satuannya 8.000, karena kita pesan 4 tadi dikali 4 jadi 32.000 totalnya. Nah, subtotal dari pesanan ini adalah 122.000. Kita berhak mendapatkan diskon 10% karena sesuai dengan logika yang kita buat, kalau misalkan total pesanannya lebih besar dari 100.000, totalnya lebih besar dari 100.000, mendapatkan diskon 10.000. Karena itu kita mendapatkan diskon 10%. Lalu selanjutnya kita berhak mendapatkan penawaran beli 1 gratis 1 minuman. Nah, ini maksudnya karena kita beli kopinya 4, berarti yang kita bayar tuh hanya 2, karena yang 2 lainnya adalah penawaran gratis dari paketan yang kita sudah buat ini. Karena subtotal pesanan kita lebih dari 50.000. Lalu selanjutnya di sini sudah ada tertulis pajaknya, lalu biaya layanannya, dan total akhir yang harus kita bayar. Oke. Segitu saja penjelasan saya tentang program aplikasi pemesanan makanan sederhana yang saya buat ini. Semoga dapat dimengerti dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.